Pertama, gue sebagai orang awam dan pencinta sejarah juga ya bro. Jadi pada saat narasumber kita kasih video lokasi, videonya itu berupa footage dari drone, yang mana drone ini nunjukin rumah di atas bukit sendirian. Wah, anjir. Dan yang kerennya lagi, rumahnya adalah rumah Belanda, bukan rumah biasa. Gue penasaran banget nih. Cerita lengkap dari Bro Erik. Dan gue yakin juga teman-teman udah penasaran kan. Mau denger kisahnya seperti apa sih. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Dalam cerita ini nanti akan melibatkan dua orang, gue sama partner gue namanya Dika bro. Pertama, untuk disclaimer dulu, gue sama Dika ini adalah pemburu hantu. Oke, tapi metode yang kita pakai itu nggak ada mistis-mistisan, nggak ada klinik-klinikan. Metode yang kita pakai pure mutlak teknologi. Gitu. Jadi alat-alat yang kita punya itu juga alat-alat yang sama yang digunakan oleh ghost hunter di luar negeri. Jadi metode ini udah lama banget dari zamannya Ed Warren yang di Conjuring tuh sama istrinya. Dia aja udah pakai gitu lah. Jadi ini udah lebih dari 20-30 tahunan. Sedangkan di Indonesia mungkin ya baru berapa tahun terakhir baru mereka mempertimbangkan melakukan penelusuran menggunakan teknologi. Gue sebagai device operator, alat-alat yang gue punya ini macam-macam, dari ghost detector, kita punya berbagai jenis. Sampai spirit box juga kita punya berbagai jenis. Wah, ini penasaran gue. Oke, jadi semua alat-alat ini juga kita trial and error, kita bagaimana bisa masukin ke penelusuran di Indonesia. Jadi kita punya nih alat-alatnya dan kita tahu apa yang harus digunakan pada saat apa. Alright. Sedangkan kalau Dika, dia adalah Dika ini bukan indigo, tapi dia lebih sensitif mengenai makhluk-makhluk astral. Dika ini spesialisasinya adalah melakukan fotografi hantu. Jadi kalau penampakan-penampakan yang bisa tertangkap kamera, itu bisa dibuktikan lewat jepretan-jepretan si Dika. Berangkat dari situ, kita berdua sebagai ghost hunter, kita diundang di bulan Juni tahun 2023 oleh salah satu komunitas misteri, namanya Indonesian Myth Investigator. Kita diundang untuk melakukan penelusuran di salah satu pabrik terbengkalai di kota Bandung. Pabrik ini ada di tengah-tengah kota Bandung. Karena belum ada yang boleh eksplor ke sana, jadi kita dapat undangan khusus nih, sebagai yang pertama kali. Singkat cerita, penelusuran itu kita adakan hari Jumat malam. Jadi kita ke Bandung, Jumat malam, penelusuran selesai, hari Sabtu kita nggak ada kerjaan lagi. Di situ gue bilang ke Dika, ini Bandung. Kita mau lakukan penelusuran di Bandung, tanya teman-teman narasumber, atau kita balik ke Jakarta, Bogor dan sekitarnya banyak, ya kan? Terus Dika tunjukin salah satu DM dari IG-nya dia, satu lokasi yang direkomendasiin, yang buat gue tertarik sama lokasi ini. Pertama, gue pencinta sejarah bro. Gue suka banget kalau udah ngomongin rumah-rumah Belanda, pabrik Belanda, Freemason, Illuminati, gue seneng tuh ngomongin yang kayak gitu. Jadi yang buat gue tertarik sama video yang di-share itu adalah dia ambil satu rumah Belanda pakai drone, tapi keliling rumah Belanda itu nggak ada apa-apa dan rumah Belanda itu ada di atas bukit sendirian. Rumahnya megah, besar, luas banget. Wah, gue langsung lihat dari semua rumah-rumah ya, gue bilang ini keren banget. Kalau kita bisa ambil itu, kita berangkat. Kata Dika, lokasinya di Subang, men. Waduh. Nah, oke lah. Ini kita lagi ngobrol nih hari Sabtu jam 11 siang sambil ngopi itu. Masih banyak waktu kan untuk kita kalau misalnya harus ke Subang pun ya paling berapa jam udah sampai gitu. Gue bilang ke Dika, kasih nomor gue, suruh dia telepon, kita janjian setupnya kayak gimana. Oke, itu jam 11, sekitar jam 11.40, gue ditelepon, Kang, ini saya Kang. Desa saya itu sekitar